Salam sukacita kepada semua umat Tuhan, di dalam nama di atas segala nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Doa kami kita semua terus mengalami pertumbuhan iman, sehingga kerajaan Tuhan itu bisa menjadi bagian kita semua. Pada kesempatan ini kami ingin memberi tanggapan terhadap sebuah video yang sedang viral, di mana ada seorang ibu yang bernama Sandra. Ibu ini bertempat tinggal di desa Mogoyunggung di Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara, Manado. Di dalam video tersebut menceritakan Ibu Sandra pindah agama dari Kristen masuk Islam. Dan kemudian di situ saya melihat kehadiran seorang ustadz yang bernama Insan Mokoginta. Nah, sebelum saya memberi tanggapan, saya ingin kita lihat dulu cuplikan videonya. Kalau di hukum Islam itu perbedaan agama itu tidak boleh dalam segi pernikahan. Jadi mungkin harus segera kita carikan solusi bersama. Itu. Mesti bisa ya. Solusinya hanya dua. Mohon maaf. Pisah atau Bapak masuk agama Islam. Nah, itu saja. Kalau yang lain, Ibu mau masuk Kristen atau mau masuk Islam, ya terserah gitu kan. ya. Ada tertulis Yohanes 17 ayat 3. Kata Yesus, inilah hidup yang Doa kekal. Tuhan Yesus. Dengar dulu, inilah hidup yang kekal. Itu bahwa mereka mah engkau. Kata Yesus, engkau satu-satunya. Kalau satu-satunya berarti dia bukan Tuhan, bukan Allah kan? Dan mengenal Yesus Kristus yang telah dan mengenal Yesus Kristus yang kau utus. Kata Yesus, Allah satu-satunya dia diutus. Bagaimana tuh sahabat? Sahabat itu hanya berlaku untuk orang Israel. Bapaknya orang mana? Kekal sampai kekal di Sampai Yesaya. kekal tapi berlaku untuk orang Israel. Yesaya itu bagi setiap orang. Bapak sudah baca kan? Sudah baca. Nah, coba Bapak sekarang Keluaran pasal 31 ayat 13 sampai 6. Orang yang boleh ini orang cuma dialog. Tapi belum tentu kita mau langsung mau terima itu. Memang Bapak jago Alkitab, kerjaan cuma begitu toh. Baru mungkin jago di apa? Di Quran. Tapi akan datang satu waktu kita mau panggil itu apa? Background dari Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Insan LS Mokoginta saat ini sedang berada di Sulawesi Utara, tepatnya di Bolaang Mondos, ya, Kampung Mogoyunggung, kampungnya Ibu Sandra Ngongoloy ini. Nah, hadirin, perlu kita ketahui bahwa Bu Sandra Ngongoloy ini adalah satu-satunya muslimah yang ada di kampung ini. Artinya beliau satu-satunya yang masuk Islam yang tinggal di Mogoyungung. 99,9% semuanya Kristen. Kami adakan satu persetujuan dengan suaminya, apabila dalam debat nanti, apabila dia menang atau saya kalah dalam dialog dengan suaminya,
dia berharap istrinya Bu Mongolo ini balik ke Kristen lagi, seperti itu. Saya tidak tahu persis kenapa Ustadz Insan Moko Ginta bisa terlibat di dalam video tersebut. Karena saya melihat bahwa di situ menceritakan setelah Ibu Sandra pindah agama masuk Islam, terus kemudian ada anjuran dari Insan Moko Ginta untuk meminta supaya jika rumah tangga mau berjalan sesuai dengan aturan Islam, maka suami dari Ibu Sandra harus ikut masuk agama Islam. Tetapi jika suaminya tidak bersedia untuk ikut masuk Islam, maka saran yang ditegaskan oleh Insan Moko Ginta, mereka harus bercerai. Dan ini adalah pendapat dari agama Islam. Saya tidak akan tanggapi soal itu. Cuman saya akan memberikan tanggapan secara umum. Karena saya melihat dari percakapan ataupun perdebatan yang dilakukan, ini sebuah perdebatan yang tidak fair. Kami adakan satu persetujuan dengan suaminya apabila dalam debat nanti, apabila dia menang atau saya kalah dalam dialog dengan suaminya, dia berharap istrinya Bu Mongolo ini balik ke Kristen lagi, seperti itu. Sebuah perdebatan yang tidak adil. Tujuan dari perdebatan itu adalah jika Insan Moko Ginta kalah berdebat dengan suami dari Ibu Sandra, maka Ibu Sandra itu harus balik masuk Kristen atau jadi pengikut Tuhan Yesus. Tetapi jika suami Ibu Sandra kalah di dalam perdebatan, maka minimal suaminya harus merelakan Ibu Sandra untuk masuk agama Islam. Atau suami dari Ibu Sandra juga harus mengikuti masuk agama Islam jika rumah tangga mereka mau diteruskan. Artinya tidak bercerai. Tapi kalau misalnya suami Ibu Sandra tidak bersedia masuk Islam, maka ini disarankan oleh Insan Moko Ginta untuk mereka harus bercerai. Saya tidak tahu kenapa kok bisa sampai Insan Moko Ginta ini terlibat terlalu jauh. Tapi itu persoalan belakangan. Cuman yang saya mau tanggapi di sini, saya melihat ini sebuah perdebatan yang sangat tidak fair, sangat tidak adil. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kapasitas dari Insan Moko Ginta adalah seorang ulama, seorang ustadz. Dia sangat lihai dengan ayat-ayat Al-Quran. Bahkan juga dia lihai memutarbalikan ayat-ayat Injil. Nah, ini perdebatan yang tidak fair, sangat tidak adil, tidak gentle. Seharusnya kalau memang mau berdebat, ini kan suami Ibu Sandra ini kan orang awam. Dia bukan pendeta, dia bukan tokoh agama, dia tidak bergelut dengan ayat-ayat suci Injil. Tapi kenapa kok diajak berdebat? Sudah pasti ya kalah lah. Kalau mau fair, seharusnya Ustadz Moko Ginta menawarkan supaya suami Ibu Sandra didampingi oleh seorang pendeta. Ini baru bijaksana namanya. Ini perdebatan yang adil. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana sebuah kondisi yang sangat tidak adil yang dipertontonkan di dalam video tersebut. Saya sebagai hamba Tuhan merasa terketuk hati melihat video ini. Bahkan pada kesempatan ini saya menawarkan diri. Jikalau Insan Moko Ginta mau melakukan perdebatan secara adil, hadirkan pendeta. Kalau sulit cari pendeta, saya bersedia. Saya yang dampingi. Kita akan berdebat secara adil. Saya sebagai tokoh agama, Anda juga sebagai tokoh agama. Cuma dari agama yang berbeda. Anda seorang ustadz, saya juga seorang penceramah. Jadi ini seimbang, ini baru adil. Nah, di dalam perdebatan itu kita bisa bikin satu perjanjian. Jikalau Insan Moko Ginta kalah di dalam perdebatan, maka perjanjiannya saya akan baptis Insan Moko Ginta.
Tetapi jika saya kalah di dalam perdebatan, tapi rasanya saya tidak mungkin kalah lah. Kalau tidak percaya, ayo dicoba. Ya, supaya ini menjadi perdebatan yang adil. Jadi debat yang fair, kelasnya seimbang. Kan di dalam tinju pun juga begitu. Tidak mungkin kelas ringan dikasih lawan dengan kelas berat. Sedangkan olahraga saja tahu keadilan. Masa kita yang namanya agama ini membabi buta, hadir di dalam kesembronoan. Sudah tahu itu bukan lawan tanding yang pas, pokoknya yang penting bisa mangsa, yang penting kita bisa kalahkan, kita maju. Itu kan sangat tidak adil, sangat tidak fair perdebatan ini. Nah, sekali lagi saya tegaskan kepada mungkin suami dari Ibu Sandra menonton video ini, Anda jangan berkecil hati, karena saya tahu imanmu teguh kepada Tuhan Yesus. Itu semua ayat-ayat yang diutarakan oleh Insan Moko Ginta itu adalah ayat-ayat yang diputarbalikan, karena dia cuma mencomot ayat-ayat tertentu. Dia tidak mengerti Injil. Suami Bu Sandra jangan takut. Kalau saya hadir, nanti bisa lihat putus semua keterangan yang bisa diberikan oleh Ustadz Insan Moko Ginta. Itu bisa terpatahkan semua. Karena mereka ini cenderung untuk memutarbalikan ayat-ayat Injil. Mereka punya senjata itu yang paling utama di dalam Yohanes 17 ayat 3. Dan itu mereka ambil cuma satu ayat. Mereka tidak lihat ayat sebelumnya, mereka tidak lihat ayat selanjutnya. Ini kan sebuah istilahnya, sebuah cara-cara yang sangat tidak baik di dalam konteks kita berdiri di atas agama. Agama ini mengajarkan kebenaran, ya. Mungkin ini yang saya bisa sampaikan, dan siapapun yang menonton video ini, tolong disebarkan supaya terjadi perdebatan yang adil. Karena saya melihat bagaimana maraknya Ustadz Insan Moko Ginta ini untuk mengislamkan orang-orang Kristen. Jadi kalau dia ketemu lawan tanding yang benar, lawan tanding yang pas, nah di situ baru kita akan bicara secara fair, dan kemudian bisa akan ketahuan siapa yang selama ini berbicara dengan tafsiran yang keliru, tafsiran yang sesat, dengan tafsiran yang benar sesuai dengan kebenaran itu sendiri. Mungkin ini yang saya bisa sampaikan, kiranya menjadi jelas bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera, salam kemenangan. Amin.